Shalom, selamat pagi Bapak Ibu serta saudara yang dikasih oleh Tuhan. Kiranya berkat, damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai kita sekalian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan renungan, marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Kasih, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih atas kebaikan dan kemurahan-Mu, karena Engkau Tuhan yang selalu melindungi dan memberikan pertolongan dalam kehidupan kami. Jika saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu, kami memohon Tuhan mengurapi kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami dapat mengerti dan memahami apa yang Tuhan sampaikan kepada kami. Bimbinglah hati kami agar kami mampu untuk menjadi anak-anak-Mu yang mentaati firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut berkat firman-Mu. Amin. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, bacaan firman Tuhan saat ini diambil dari TB2 kitab 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18. Demikianlah sabda Tuhan. Ucapkanlah syukur dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Tema renungan saat ini adalah rahasia hidup bahagia. Bapak Ibu serta saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, seorang petani dan istrinya bergandengan tangan menyusuri jalan sepulang dari sawah sambil diguyur air hujan. Kemudian lewatlah sebuah motor di depan mereka. Berkatalah petani ini pada istrinya, "Lihatlah Bu, betapa bahagianya suami istri yang naik motor itu. Meskipun mereka juga kehujanan, tapi mereka bisa cepat sampai di rumah. Tidak seperti kita yang harus lelah berjalan untuk sampai ke rumah." Sementara itu, pengendara sepeda motor dan istrinya yang sedang berboncengan di bawah derasnya air hujan melihat sebuah mobil pick-up lewat di depan mereka. Pengendara motor itu berkata kepada istrinya, "Lihat Bu, betapa bahagianya orang yang naik mobil itu. Mereka tidak perlu kehujanan seperti kita." Di dalam mobil pick-up yang dikendarai sepasang suami istri, terjadi perbincangan ketika sebuah mobil sedan Mercy lewat di hadapan mereka. "Lihatlah Bu, betapa bahagia orang yang naik mobil bagus itu. Mobil itu pasti nyaman dikendarai, tidak seperti mobil kita yang sering mogok." Pengendara mobil Mercy itu seorang pria kaya, dan ketika dia melihat sepasang suami istri yang berjalan bergandengan tangan di bawah guyuran air hujan, pria kaya itu berkata di dalam hatinya, "Betapa bahagianya suami istri itu. Mereka dengan mesranya berjalan bergandengan tangan sambil menyusuri indahnya jalan di pedesaan ini. Sementara aku dan istriku tidak pernah punya waktu untuk berdua karena kesibukan kami masing-masing." Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, kebahagiaan tak akan pernah kita miliki jika kita hanya melihat kebahagiaan milik orang lain dan selalu membandingkan hidup kita dengan hidup orang lain. Tuhan tahu apa yang harus Dia berikan untuk anak-anak-Nya. Masing-masing dari kita sudah Tuhan berikan kebahagiaan itu sesuai dengan porsi yang dapat kita terima. Apapun yang terjadi dalam hidup ini, kalau hal itu Tuhan izinkan terjadi, pasti akhirnya akan membawa kebahagiaan bagi kita. Sungut-sungut dan gerutu kita tidak akan mengubah kehidupan kita, tetapi ucapan syukur akan menjadikan segala sesuatu menjadi lebih baik. Marilah kita belajar untuk senantiasa mengucap syukur kepada Tuhan atas apapun yang terjadi dan yang Dia berikan pada kita. Maka kita akan melihat sesuatu yang baru akan terjadi dalam kehidupan kita. Dia akan membuat kita tentram dan damai, karena ucapan syukur kita mendatangkan kebahagiaan. Mari
kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Pemurah, melalui penderitaan-Mu di kayu salib, kami dapat belajar untuk menerima semua kehendak Bapa dengan ucapan syukur. Karena pada akhirnya di balik semua penderitaan yang senantiasa kami syukuri, ada mahkota kebahagiaan yang akan Engkau berikan kepada kami. Lepaskanlah kebiasaan kami bersungut-sungut dan menggerutu yang selama ini mengikat diri kami, dan gantikanlah dengan ucapan syukur kami kepadamu ya Tuhan. Bapa yang Maha Kasih, kami berdoa bagi mereka yang mengalami permasalahan dan kesulitan hidup. Kiranya mereka tidak menyerah dalam menghadapi kesulitan, melainkan bangkit berjuang. Kiranya Tuhan berkenan memberikan kemampuan sehingga setiap kesulitan yang dialaminya dapat teratasi, karena Engkau berkenan hadir untuk menolong mereka. Bagi mereka yang terbaring sakit, kiranya Tuhan memberkati setiap upaya yang mereka lakukan. Kiranya Tuhan bermurah hati untuk menjamah dan menyembuhkannya. Bapa yang Maha Baik, kami berdoa untuk para pemimpin bangsa kami. Kiranya Tuhan berikan hikmat-Mu agar mereka dalam menjalankan tugasnya seturut dengan kehendak Tuhan. Berikan hati kepada para pemimpin bangsa kami, hati yang melayani masyarakat, hati yang mengutamakan kepentingan masyarakat, dan jauhkan dari ego untuk mementingkan kepentingannya sendiri. Terima kasih Tuhan, kami ingin menyerahkan seluruh aktivitas kami hari ini ke dalam tangan-Mu. Berikanlah semangat kepada kami dalam menjalankan karya kami hari ini. Biarlah segala apa yang kami kerjakan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan doa sembahyang kami kepada Allah yang hidup, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu serta saudara yang terkasih. Kiranya firman Tuhan dan renungan hari ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya.